Namanya Sari, seorang gadis desa berusia 20 tahun yang tumbuh dengan mimpi sederhana, menjadi guru untuk anak-anak di desanya. Ia tinggal bersama ibunya di sebuah rumah panggung dari kayu tua di pinggir sawah. Ayahnya sudah lama sakit, dan sejak kecil Sari terbiasa hidup hemat dan mandiri. Meski hidup pas-pasan, ia punya semangat belajar yang luar biasa. Setiap pagi, ia mengajar anak-anak kecil di sekitar rumahnya, bukan karena digaji, tapi karena ia mencintai dunia pendidikan. Wajahnya selalu ramah, tutur katanya lembut, dan hampir semua orang tua mempercayakan anaknya untuk belajar pada Sari. Tapi hidup tak selalu membalas kebaikan dengan kebaikan. Malam itu, Sari pulang dari acara syukuran di balai desa. Langit mendung, jalanan gelap, dan sinyal HP tidak ada. Di tengah perjalanan, ia dicegat oleh sekelompok pemuda. 10 orang, semuanya mabuk. Dan yang lebih menyakitkan, mereka bukan orang asing. 3 di antaranya adalah teman semasa SMP. Bahkan 1 orang pernah menyatakan cinta padanya. Mereka menyeringai, mengepung, dan menyeretnya ke semak. Sari berteriak, meronta, tapi suara malam menelannya bulat-bulat. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang menolong. Malam itu bukan hanya tubuhnya yang dicabik, tapi jiwanya dihancurkan, diludahi, diinjak oleh keserakahan dan kebiadaban. Ketika fajar tiba, Sari pulang dengan tubuh berdarah, pakaian robek, dan wajah penuh luka. Tapi tidak ada yang lebih perih dari matanya. Ia tidak menangis, ia hanya diam. Bahkan ibunya pun tidak tahu harus berkata apa. Mereka hanya duduk berdua di beranda, membiarkan kesunyian menjelaskan apa yang tak mampu diucap. Sari mengunci diri selama 3 hari. Tak ada makanan yang masuk, tak ada suara keluar. Ia hanya memeluk kakinya sendiri di sudut kamar, merasa jijik, marah dan hancur. Tapi luka yang tak terucap itulah yang kemudian perlahan berubah menjadi bara kecil di dalam dirinya. Bara yang akan membakar gelap dan menyinari perempuan lain di masa depan. Tapi saat itu yang ada hanya diam dan rasa tak percaya bahwa dunia bisa sekejam ini. Saat Sari akhirnya keluar dari kamarnya, ia kira dunia akan merangkul dan menguatkannya. Ia pikir orang-orang akan marah, membela, dan memberikan pelukan. Tapi ternyata yang datang pertama kali adalah bisik-bisik, lalu ejekan, lalu tuduhan. Kenapa pulang malam sendirian? Kalau dia perempuan baik-baik, pasti gak akan diganggu. Jangan-jangan dia memang suka laki-laki. Desa yang dulu menyayanginya perlahan berubah menjadi penjara tak kasat mata. Tatapan sinis ibu-ibu, bisik lirih di belakang punggungnya, dan teman-temannya yang mendadak menjauh membuat Sari merasa lebih terhina dari sebelumnya. Para pelaku, mereka malah bebas berkeliaran, tertawa, bahkan ada yang terang-terangan mengejek di jalan. Laporan ke kepala desa tidak direspon. Polisi setempat pun lambat dan terkesan acuh. Salah satu pelaku punya keluarga yang berpengaruh. Dalam sekejap, keadilan berubah jadi kosong. Ayah Sari yang mendengar kabar ini dari tetangga jatuh sakit lebih parah. Tak sampai seminggu kemudian ia meninggal. Serangan jantung, kata dokter. Tapi bagi Sari, ia tahu kematian ayahnya adalah karena patah hati. Dunia Sari runtuh. Sari pun nyaris menyerah. Ia sempat berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Tapi setiap malam ibunya hanya berkata satu kalimat, "Kalau kamu mati, mereka menang. Tapi kalau kamu hidup, kamu bisa membuktikan kamu lebih kuat." Kalimat itu menghantui sekaligus menyelamatkan Sari. Ia mulai bangkit perlahan, bahkan dengan kemarahan, tapi dengan keheningan yang penuh makna. Ia kembali membaca, kembali menulis. Ia menumpahkan semua rasa sakit, kemarahan, dan penghinaan ke dalam tulisan-tulisan di buku bekas. Satu tulisan ia kirimkan diam-diam ke sebuah situs perempuan. Tak disangka, tulisan itu viral. Ratusan komentar datang. Bukan hinaan, tapi pelukan virtual dari perempuan-perempuan lain yang mengalami hal serupa. Dari sana Sari tahu ia tidak sendirian. Setelah tulisannya viral, Sari mulai menerima banyak pesan.
bukan dari wartawan, bukan dari politisi, tapi dari perempuan-perempuan biasa seperti dirinya. Ada yang berkata, saya juga pernah diperkosa, tapi tak pernah berani cerita. Ada juga yang menulis, saya ingin kuat seperti kamu. Setiap kata itu membuat Sari menangis. Bukan karena sedih, tapi karena ia tahu suaranya tidak sia-sia. Untuk pertama kalinya dalam hidup, luka yang ia alami menjadi jembatan yang menghubungkannya dengan mereka yang juga terluka. Dari situlah Sari mulai menulis lebih banyak. Ia tidak sekedar bercerita tentang tragedi, tapi tentang prosesnya bangkit, tentang malam-malam panjang yang ia lalui dengan menahan tangis, tentang ibunya yang selalu duduk di depan pintu kamar, menunggu putrinya bicara, tentang rasa takut keluar rumah, dan keberanian kecil yang perlahan ia bangun. Tulisan-tulisannya akhirnya menarik perhatian sebuah organisasi kemanusiaan yang bergerak dalam isu kekerasan seksual. Mereka menghubungi Sari, mengajaknya menjadi pembicara dalam sebuah acara seminar kampus di kota. Awalnya Sari ragu, ia belum pernah bicara di depan umum. Tapi saat ia naik ke panggung, mikrofon di tangan gemetar dan ratusan pasang mata menatap. Ia berkata pelan, saya bukan korban, saya penyintas dan saya tidak akan diam. Tepuk tangan menggelegar. Sari menangis, tapi bukan karena takut, melainkan karena ia merasa hidupnya mulai berarti. Beberapa bulan kemudian, ia menerima kabar yang tak pernah ia bayangkan. Ia mendapatkan beasiswa kuliah dari organisasi tersebut, jurusan psikologi, bidang yang tak pernah ia lirik sebelumnya, tapi kini sangat berarti. Ia ingin belajar tentang trauma, penyembuhan, dan kekuatan jiwa. Ia ingin membantu perempuan lain yang mungkin saat ini masih terkurung di dalam luka mereka. Sambil kuliah, Sari tetap menulis. Ia mulai membuka diskusi kecil secara online. Ia membaca buku, mengikuti pelatihan, dan sesekali kembali ke desanya untuk bertemu anak-anak yang dulu pernah ia ajar. Kini ia bukan hanya perempuan yang pernah hancur, tapi perempuan yang sedang membangun kembali dirinya dan dunia sekitarnya. 5 tahun telah berlalu sejak malam paling gelap itu. Rumah panggung milik Sari dan ibunya kini terlihat berbeda. Bukan karena diperbaiki atau dicat ulang, tapi karena fungsinya berubah. Setiap minggu, rumah kecil itu menjadi tempat berkumpulnya perempuan-perempuan yang ingin bercerita. Mereka datang dari berbagai desa, dengan luka yang beragam. Ada yang mengalami pelecehan, KDRT, bahkan anak-anak muda yang mengalami kekerasan digital. Sari menyambut mereka dengan teh hangat dan senyum lembut. Tidak ada ruang interogasi di sini, tidak ada pertanyaan menyudutkan, hanya ruang yang hangat, tempat perempuan bisa menangis tanpa dihakimi, bicara tanpa takut, dan dipeluk tanpa syarat. Ia menamai tempat itu Pelita, sebuah pusat konseling sederhana, tapi penuh cinta. Ia bekerja sama dengan psikologi muda, relawan mahasiswa, dan ibu-ibu lokal yang dilatih menjadi pendamping. Semua kegiatan dilakukan gratis, tak ada biaya, karena bagi Sari keberanian perempuan untuk berbicara adalah sesuatu yang tak ternilai. Di tengah semua kesibukannya, Sari tetap sederhana. Ia masih tinggal di rumah yang sama, makan dengan ibunya di meja bambu yang sama. Tapi jiwanya telah jauh berbeda. Ia tidak lagi merasa kecil, tidak lagi merasa kotor. Ia tahu dirinya punya nilai, bukan karena masa lalunya, tapi karena pilihan yang ia ambil setelahnya. Kadang-kadang malam tertentu Sari masih terbangun dari mimpi buruk, tapi kini ia punya cara untuk meredamnya, dengan menulis, dengan mendengarkan, dengan memeluk perempuan lain yang berkata, "Aku tidak sanggup," dan membalas, "Aku juga pernah merasa seperti itu, tapi kamu tidak sendiri." Sari bukan pahlawan, ia hanya manusia yang tidak menyerah. Dan justru karena itu, ia menjadi simbol kekuatan bagi banyak perempuan lain. Sari mengajarkan satu hal yang tak tertulis di buku manapun, bahwa luka, jika kita izinkan, bisa tumbuh menjadi cahaya. Ia tak ingin dikenal sebagai korban, ia ingin dikenang sebagai penyintas.
yang berdiri, berjalan, dan mengajak orang lain ikut sembuh bersamanya. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat dan menambah wawasan bagi kalian semua. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Peace out.